rejeki yang tersembunyi pada lunlak gue. 7 Agustus adalah malam bulan purnama. Begitu juga tanggal 8-nya adalah hari purnama dan tanggal 9-nya masih berselang 1 hari toh. Nah, ketiga hari ini sangat baik untuk dimanfaatkan mengundang banyak keberuntungan, Hans. Anak-anak yang memang selama ini melawan orang tua harus meminta maaf pada hari-hari tersebut tadi tuh ya. Itu penting sekali agar energi positif mengalir ke tubuh kita sehingga mendatangkan kita banyak peluang bagi keberuntungan. Bagi orang tua nih, ya kalau anaknya memang terlalu keras kepala, susah dinasehati, melihat si anak kok nggak maju-maju, susah nian mencari rezekinya gitu ya. Cobalah orang tua mengintrospeksi diri, apakah selama ini ada menyumpah serapahi anaknya enggak? Jadi kan itu menapak juga enggak gitu ya, ke atas juga enggak. Nah ini jangan sampai terjadi nih. Ya kan ini bisa bukan hanya kita menjadi dipertanyakan oleh banyak orang, misalnya eksistensi kita bisa mengalami gangguan pula dong. Ya, nah jadi apalagi di tengah-tengah era di mana tahun ular kayu ini, prinsip emosi dan kelogikan kan sedang dipergumulkan, sehingga ada adu strategi. Jangan sampai keputusan yang kita buat kemudian seolah-olah kita menantang, kita mau mengadu-adu strategi kita gitu ya. Jangan, nanti justru kita akan menghadapi sesuatu yang bercabang-cabang sehingga tujuan yang utamanya nggak akan tercapai gitu ya. Tetapi terlepas daripada itu, ada satu hal yang saya mau sampaikan lebih daripada itu sebetulnya, Hans. Adalah adanya satu peluang, ada rejeki yang tersembunyi pada lunlak gue. Nah, apa yang tersembunyi pada lunlak gue? Kalau kita berbicara bulan Imlek, lunlak gue adalah bulan Imlek ke-7 dari 13 bulan toh? Dia ada di tengah-tengah kan? Nah, tengah-tengahnya lagi nih, kalau hari ini kita berbicara adalah tanggal 8 bulan Imlek yang ke-7, nanti seminggu lagi adalah tanggal 15-nya gitu ya, pada bulan purnamanya, yaitu pada tanggal 7 ya. 7 Agustus adalah malam bulan purnama. Begitu juga tanggal 8-nya adalah hari purnama dan tanggal 9-nya masih berselang 1 hari toh? Tanggal 16-nya ya. Nah, ketiga hari ini sangat baik untuk dimanfaatkan mengundang banyak keberuntungan, Hans. Begitu bahkan. Tapi caranya gimana? Nah, itu yang caranya adalah paling gampang, Hans. Apa tuh, Pak? Berbaktilah pada orang tua. Wah, ini ngapain Pak Kang? Minta maaf kan? Nah, gitu ya. Saya sih udah banyak mengupload video-video, misalnya video senior versus milenial, anak durhaka, hoki langit dan hoki bumi, cabut durhaka demi kemaslahatan hidup dan kehidupan. Juga rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus ya. Di sana diajarkan tuh bagaimana kita harus mengabdi kepada orang tua. Terutama nih yang kita mau peringatkan, Hans, adalah anak-anak yang berbuat salah. Jangan bilang anak durhaka deh. Kalau dibilang anak durhaka kan terlaluan gitu ya. Tetapi anak-anak yang memang selama ini melawan orang tua harus meminta maaf pada hari-hari tersebut tadi tuh ya. Ingat tanggal 7, 8, dan 9 Agustus ya. 3 hari ya. 3 hari itu ya. Itu penting sekali agar energi positif mengalir ke tubuh kita sehingga mendatangkan kita banyak peluang bagi keberuntungan. Nah, tetapi bagi orang tua nih, ya kalau anaknya
memang terlalu keras kepala, susah dinasehati atau tempatnya jauh deh. Tapi melihat si anak kok nggak maju-maju, susah nian mencari rezekinya gitu ya. Cobalah orang tua mengintrospeksi diri, apakah selama ini ada menyumpah serapahi anaknya enggak? Kalau dia pernah mengucapkan sumpah serapah, dicabut deh pada tanggal-tanggal tersebut tadi. Ya, diucapkan dengan ketulusan hati ya, minta pada yang kuasa, minta pada langit dan bumi agar kesemuanya itu dinetralisasikan. Ini penting demi masa depan anak. Walaupun bagaimana, ketika orang tua mengucap sumpah serapah mungkin terbawa emosi kan? Iya benar Pak. Iya, tetapi kan nggak ada orang tua yang mau anaknya susah kan? Betul. Iya, nah jadi itu yang harus dipedulikan agar energi positif mengalir di tahun ulang ini dan agar juga rezekinya berkesinambungan hingga ke tahun-tahun berikutnya, begitu ya. Nah, sekarang kita udah sampaikan itu, saya mau menjawab pertanyaan ini. Boleh, tapi Pak Kang sebelum ke pertanyaan kita break dulu boleh Pak Kang? Oke. Biar nanti nggak dipotong. Baik, kita break dulu sejenak sahabat Sonora, nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tentunya buat Anda juga yang memiliki pertanyaan nanti pasti harus tunggu di 0812112920. Tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan di YouTube Pak Kang. Iya, ini ada satu pertanyaan dari Juragan atau Juragin Tweety yang bertanya pada video pintu utama, dapur, kompor, dan tangga yang datangkan banyak rezeki. Selamat siang Pak Kang, katanya. Selamat malam Kita mau bilang selamat malam deh. Betul Pak Kang. Mau nanya katanya. Kalau rumah hadap barat, terus rumah bagian bawah untuk gudang dan garasi, dia bilang. Ya, ruang tamu, kamar tidur, dapur di lantai atas garasi dan gudang. Jadi di lantai bawahnya adalah garasi dan gudang. Aktivitas keluarga di atas nih, ruang tamu, kamar tidur, dapur, ya, semuanya ada di atas. Kemudian jadi kalau mau masuk rumah lewat tangga ke atas rumah. Oh, jadi ini seolah-olah nih katanya nih, kalau lantai pertama itu disebutnya semi basement. Kalau basement adalah area lantai di bawah tanah toh, yang udah digali ya. Yang digali. Nah, tetapi semi basement itu adalah lantai yang masih di atas jalanan. Biasanya begitu ya. Atau setidak-tidaknya selevel dengan jalan nol di depan ya gitu ya. Nah, tetapi bagian lantai dasar itu tidak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Buat kepentingan aktivitas sehari-hari, karena hanya untuk gudang dan garasi, kadang-kadang juga ada dapur di sana gitu toh. Nah, kemudian untuk tamu datang nih, naik tangga dari depan nih ke lantai 2. Lantai kedua dianggap lantai 1 karena lantai satunya dianggap semi basement toh. Iya, betul. Jadi dia tanya, apa boleh rumah lantai di bawah garasi dan gudang, terus masuk rumah lewat tangga teras? Tolong bantuannya ya Pak Kang, terima kasih. Ya, kalau sebetulnya sih ya, yang paling bagus kalau ruang tamu adanya di bawah gitu. Sejajar sama jalan raya. Benar, ya? Tetapi bukan berarti kondisi semacam itu tidak diperkenankan
ya boleh-boleh aja, tidak bermasalah. Jadi artinya pintu utamanya adanya di balkon itu. Ya, masih oke lah ya. Nanti kalau ada kesempatan di lain waktu kita bahas lebih jauh mengenai rumah semacam itu ya. Tetapi pada dasarnya rumah semacam itu masih diperkenankan sepanjang pembagian sektornya pun berkepatutan, dalam artian jangan sampai ada pantangan-pantangan yang dilanggar ya. Nah, pantangan-pantangannya itu adalah yang tercantum pada video-video yang telah dipublish pada channel YouTube-nya FSC dong ya, Feng Shui Enthusiast ya. Betul. Nah, penanya kedua, Berhasil Fits. Nickname Berhasil Fit bertanya pada video pintu utama, dapur, kompor, dan tangga yang datangkan banyak rezeki. Halo Pak Kang, mohon tanya. Katanya halo juga. Apa baik jika sepasang suami istri tinggal di rumah yang cukup besar? 4 kamar tidur hanya dipakai 1. Sisanya spare untuk tamu. Jika tidak baik, apa efeknya? Ya, tentu saja dibilang baik dan tidak tergantung pemeliharaannya ya. Dia tanya lagi, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Nah, begini, kalau rumah banyak kamar yang dipakai cuma 1 atau 2 memang nggak bagus sih. Artinya ada area yang terkurung, tidak berputar, napas naganya mati, bahkan pintu-pintunya juga menjadi tidak bermanfaat sehingga dapat dikatakan sebagai pintu mati. Ada tuh videonya mengenai pintu mati ya, nanti diseksamai juga ya. Nah, sepanjang pintu-pintu itu tidak mati, jadi kalau kamar-kamar tadi tetap terawat dengan baik, tiap hari disapu, dipel, dibersihkan ya, kemudian udaranya mengalir ke dalamnya, pintunya dibuka, ya tidak bermasalah. Yang penting dirawat gitu ya Pak. Dirawat. Jadi kalau enggak itu yang tidak baik. Jadi cara mengatasinya gimana? Ya dirawat sebaik mungkin agar udara berputar dengan baik ya. Kita lanjut. Boleh Pak Kang. Ada Juragin Rifdayanti PLP. Selamat malam. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi ketiga. Maaf Pak Kang, saya mau bertanya. Mau bertanya nggak usah minta maaf ya, langsung aja. Tolong kasih solusi ya. Oh, so pasti. Bagaimana dampak area dapur kitchen yang berhadapan dengan pintu teras samping? Aku, dia bilang. Jadi dia punya kitchennya itu, dapurnya itu, di sampingnya itu ada pintu. Boleh nggak gitu ya? Nah, ya paling tidak yang tidak diperkenankan adalah kalau ya memang dapur berhadapan dengan pintu jelek. Yang paling jelek kalau kompornya berhadapan pintu. Walaupun berhadapannya dengan bukan berhadapan langsung ke depan, tetapi menyamping juga disebut berhadapan ya. Berhadapan dengan ke sampingnya tetap nggak boleh gitu ya. Nah, dampak buruknya tentu saja ini bukan hanya masalah keuangan, kesehatan. Tinggal tergantung di sektor manakah dapur dan pintu itu berada gitu ya. Nah, sektor-sektornya kita bisa menggunakan, dulu pernah kita bahas tuh pembagian sektor yang berkaitan misalnya dengan kesehatan gitu ya. Namun apabila pintu samping itu kemudian terbukanya keluar ruangan, bukan ke dalam ruangan tapi keluar ruangan, dampak buruknya menjadi semakin jelek tuh Hans. Ya, harus dipahami. Jadi sebaiknya jangan sampai terjadi ya. Nah, jadi kalau memang seperti itu tolong aja disekat gitu ya. Masih ada waktu, kita bisa lanjut 1,5 menit Pak Kang, silakan. Oke, ada Dharma Loren pada video pintu utama, dapur, kompor, dan tangga yang datangkan banyak rezeki. Untuk keharmonisan rumah tangga, gimana Pak Kang? Agar rumah tangga, istri, dan suami langgeng terus. Nomor 1, rumahnya harus benar.
ya, terlepas kaitannya dengan kecocokan lo ya. Tetapi nomor satu lagi, jadi ada dua nomor satu nih. Nomor satu berkaitan dengan tempat tinggal, nomor satu berkaitan dengan kepribadian. Nah, kita mesti tahu juga bagaimana pribadinya gitu. Ya. Nah, kita mesti hitung tuh komposisinya, apa kelebihan satu dengan yang lain. Nah, kemudian apakah keduanya itu punya ikatan jodoh yang kuat apa tidak? Dan ketiga, kemudian apakah pernikahannya sesuai gitu ya? Kita pernah bahas belum lama ini mengenai kalau nggak cocok saat pernikahan harus diulang kan? Nah, itu kita udah bahas tuh ya. Nah, kemudian juga kalau kemudian dalam perhitungan kedudukan feng shui-nya berbeda, itu juga akan menimbulkan banyak masalah. Dan satu hal lagi, kalau berkaitan dengan kekeliruan, misalnya yang paling gampang nih, Hans, kompor berhadapan dengan air, itu udah bisa bikin ribut. Kemudian misalnya kusen pintu dipasang terbalik, juga bermasalah, Hans. Oh iya. Ya, nah, berkaitan dengan yang satu ini, kita juga nanti bikin satu sesi membahas masalah rumah tangga ya, yang sebaiknya kita bahas ya. Tapi sebelum itu, saya mau selesaikan satu lagi yang datang dari Sulika. Pak Kang, kita break dulu boleh Pak Kang? Oke. Kita update dulu informasi di beberapa soalnya Pak Kang ya. Oke. Satu lagi. Oke, untuk Anda sahabat Sonora, nanti kita masih akan lanjutkan kembali bersama kita di Feng Shui Sonora. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Sempat terjawab pertanyaannya? Ya, mengingat bahwa minggu depan tanggal 7, 8, dan 9 ya merupakan saat yang paling baik untuk mengajukan maaf pada orang tua. Orang tua mencabut tulahnya misalnya ya. Maka saya berpikir mengenai keharmonisan rumah tangga akan kita bahas kembali lebih lengkap pada minggu mendatang. Sehingga pertanyaan Juragan apa Juragin Sulika yang bertanya pada video saci septic tank, cermin, pintu, dan kamar mandi WC, kita bahas minggu depan juga ya. Kalau nggak salah minggu depan juga adalah saat paling spesial buat Sonora toh? Betul Pak Kang. Ingat aja nih Pak Kang ya. Baik. Oke, kalau gitu malam hari ini kita ke pertanyaan dari WhatsApp dulu Pak Kang. Oke. Oke, kita ke penanya pertama Pak Kang. Ini ada Herdiaris, saya bantu Eja. Untuk hotel Eko Romeo Delta Yankee Alpha Romeo India Sierra. Herdiaris. Iya. Tuh. Ini laki-laki Pak Kang. Ya. Ini tanggal lahirnya tanggal 11 bulan 9. 11 bulan 9. Tahun 1969. 1969. Jamnya 5:30 Pak Kang. 11.969 jam 5:30 pagi, betul. Oke. Lalu juga ada istrinya Pak Kang. Ya. Istrinya sebentar. Istrinya sudah disebutkan namanya Pak Kang. Wes. Cuman tanggal dan jamnya doang. Nah. Ini menanya, kalau Hertiarisnya sendiri sebenarnya menanyakan soal pekerjaan yang cocok Pak Kang. Dan juga warna pakaian yang bagus untuk dia ini sebenarnya apa? Oke, pekerjaan yang paling bagus buat dia adalah yang berunsur tanah. Kalau dia mau berusaha gitu ya. Di bidang tanah itu banyak macam dong ya. Bidang-bidang jasa, bidang properti itu adalah tanah gitu ya. Nah, pakaian yang harus dikenakan yang penting adalah warna merah karena walaupun dia orangnya disiplin, jadi kelihatannya dia nggak malas karena tanggung jawabnya bagus gitu ya. Padahal dia agak malas tuh, ya. Nah, supaya semangatnya bisa balance dengan ambisinya, maka seringlah pakai baju warna merah gitu. Oke, baik. Semoga ini cukup menjawab ya. Kita ke penanya berikutnya Pak Kang. Oke. Ada Haryanto Jainuddin, saya bantu Eja. Untuk hotel
Alfa, Romeo, Yankee, Alfa, Nano, Tango, Oscar. Oke. Spasi Jainuddinnya Delta, Juliet, Alfa, India, Nano, Uzbek, Delta, India, Nano. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 16 bulan 9. Tanggal 16 bulan 9. Tahunnya 1986. 1986. Jam lahirnya jam 10 pagi, Pak Kang. Oke. Ini katanya mau bertanya pekerjaan yang cocok untuk saya apa? Saya saat ini lagi bawa Grab. Waduh, hati-hati di jalan ya, lagi bawa Grab katanya sekarang. Rencana mau cari kerja yang lain dan rencana tahun depan mau pindah rumah. Apakah bagus, Pak Kang? Dia bersio macan ya. Macan di tahun ini ciong, harus waspada. Tadi Han sudah bilang hati-hati lo ya gitu. Memang dia harus waspada, terutama di bulan Imlek yang ke-6 Lun ini, ya bulan Imlek ke-7 harus waspada. Dan nanti setelah masuk bulan Imlek yang ke-8, yaitu Cip Gue ya, bulan Imlek yang biasanya bulan Imlek ke-8 kan Gue. Ini kali yang ke-8 tuh Cip Gue gitu ya. Ya, bulan yang disebut bulan hantu ya. Nah, yang namanya Haryanto harus ekstra waspada ya, bukan hanya khawatir bermasalah segala macam, tapi juga rawan dengan penipuan gitu ya. Nah, kalau dia membawa Grab memang nggak cocok sih ya. Itu bidang jasa gitu ya. Yang dia paling cocok tuh adalah bidang berunsur kayu. Ya. Jadi kayu misalnya penganan gitu, goreng-gorengan, kue-kue gitu ya. Soal rencana tahun depan mau pindah rumah, Pak Kang, ini apakah bagus? Oh, tahun depan. Tahun depan tahun yang bagus buat Herianto gitu ya. Jadi silakan di tahun depan aja. Ya, jadi tahun depan boleh digenjot, tahun ini harus ekstra waspada. Terutama di bulan nanti di bulan ini kan sekarang nih Lun Gue nih, habis Lun Gue nanti Cit Gue. Nah, untuk memahami itu silakan juga Gan Herianto menelaah video yang sudah kita publish nih Lun Gue, bagaimana kondisinya gitu ya. Nah, kondisi yang sekarang ini di bulan Lun Gue dia masih oke gitu ya. Tetapi di Cit Gue dia harus waspada, dia nanti bisa membandingkannya seperti apa begitu. Baik, semoga menjawab. Ini untuk sahabat Sonora Haryanto. Akan kita harus kembali break dulu sejenak, Pak Kang. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Berikutnya, ini ada Bambang Sutrisna, Pak Kang. Bambang Sutrisna. Nggak usah. Oke, lahirnya tahun... Oh, ini dibalik ya. Lahirnya tanggal 14 bulan Mei. 14 bulan 5. Tahunnya 1951. Jam? Ya. Oke, jamnya jam 00, Pak Kang. Oke. Nah, ini menanyakan soal unsur yang cocok apa, handicap, usaha yang cocok, hadap rumah. Oh, ini borongan ya. Warna yang cocok. Terima kasih, Pak Kang. Luar biasa ini juga Gan Bambang Sutrisna ini. Kenapa nih, Pak Kang? Iya, lahir tahun 51, sekarang berdasarkan Imlek usia 75 tahun ya. Kalau hitung beneran kan 74 gitu ya. Tapi kalau hitung Imlek kan 75 itu hitung sio tuh ya. Sionya sio kelinci ya. Nah, sio kelinci tahun ini yang nggak ciong gitu ya, bagus-bagus aja gitu. Nah, jadi dia masih bertanya soal borongan, Pak Kang. Borongan gitu kan, mau tahu lebih luas gitu ya. Dan hokinya juga nggak ketutup. Ya, sekarang ini mestinya dia udah lumayan gitu ya, kondisinya cukup bagus ya. Tetapi kalau dia itu bisa mengendalikan dirinya, tidak terlalu overacting ya, bisa menahan diri agar tidak terlalu merasa sebagai seorang pemimpin yang cenderung sedikit otoriter gitu ya.
dan disiplinnya ditingkatkan, maka keberuntungannya lumayan ya, bahkan lu bisa hebat banget begitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau kita tadi ditanya unsurnya misalnya, dia ini kan sio kelinci logam yang lahir pada hari Senin tanggal 9 bulan 4 tahun 2502 ya. Nah, dominannya adalah bukan logam, kayu gitu ya. Nah, logam sama kayu yang bersinergi tentunya akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang luar biasa kemampuannya gitu ya. Nah, apalagi kalau dia berusahanya di bidang yang sesuai ya. Yang dia nggak sesuai itu cuma satu, yang berunsur api atau campuran dengan api, itu semua jangan. Lain daripada itu silahkan. Dia ada kasih tahu nggak bidang bisnisnya apa? Nggak ada Pak Kang. Ya, apalagi kalau rumahnya menghadap ke barat laut atau ke selatan ya. Wah, udah bukan main dah dia punya kemajuannya sekarang ini. Oke. Baik. Ada lagi Pak Kang? Sementara cukup ya. Cukup ya. Oke. Baik, kita ke penanya berikutnya kalau begitu Pak Kang. Oke. Ini sudah ada juga Wendy Halim. Perlu saya eja Pak Kang? Wendy pakai Y. Pakai, iya betul. Whiskey Echo Nano Delta Yankee. Oke. Pasti Hotel Alpha 5 India Mama. Oke. Ini lahirnya tanggal 23 bulan 3. 23 bulan 3 Tahunnya 1998. 1998 Pukulnya 8:15 pagi Pak Kang. 8.15 pagi ya. Baik, ini juga menanyakan, wah ini juga borongan Pak Kang. Ini saat ini lagi memikirkan untuk bekerja di bidang apa yang cocok, lalu juga untuk unsur-unsurnya seperti apa, dan warna yang cocok seperti apa, kesehatan dan juga habitnya Pak Kang. Tadi saya sudah berkata kepada siapa yang bagusan itu tadi? Kenapa Pak Kang? Yang bagusan bertanya siapa? Bambang. Juragan Bambang tadi ya? Iya. Tadi kan saya katakan yang penting dia bisa menjaga dirinya agar tidak over acting, jangan sok tahu. Nah, ini yang bersio macan ini, Wendy Halim ini macan tanah yang sama juga ya? Sebetulnya dia harusnya lebih bisa menahan diri gitu ya. Tetapi justru dia lebih over. Ya, jadi harus menjaga. Nah, jeleknya kalau dia sudah dipuji orang nih, ya, dia bisa kelepas kontrol gitu. Ya, walaupun dia nggak gampang tersinggung, dia logik. Nah, tetapi logiknya kalau sudah dipuja sama orang bisa menimbulkan hati yang hancur lebur. Segala apa bisa jadi berantakan. Ini yang harus dijaga. Sehingga jangan sampai kemudian ambisinya jadi mokat-makit gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong supaya sering pakai baju warna putih, kurangi warna kuning dan coklat, dan jangan lagi pakai baju yang ada warna hijaunya gitu ya. Dan kalau sedang istirahat tolong pakai baju warna hitam. Kemudian dia tadi bilang? Nanyain soal kerjaan juga nih, lagi cari-cari kerjaan yang cocok. Nah, dia nggak bisa kerja. Kenapa nggak bisa kerja? Lebih cocok berbisnis ya? Bener, karena dia kalau kerja bisa seringkali ribut dengan atasan gitu. Karena dia merasa dia tuh punya power sebagai pemimpin. Dan atasan merasa, ini gue bakal diganjel nih sama orang ini gitu kan. Nah, jadi sebaiknya membuka lapangan pekerjaan, jangan cari pekerjaan gitu ya. Artinya leadershipnya bagus ini Pak. Bener, tadi saya udah bilang ya, kalau lagi santai supaya dia bisa betul-betul lepas, dia bisa istirahat dengan baik, dia harus pakai hitam, abu-abu atau biru ya. Nah, kalau dia berbisnis ya, dia sebaiknya yang berkecimpung di bidang berunsur air, atau campuran tanah dengan air, atau kayu dengan air. Oke, itu yang cocok ya Pak Kang ya? Bener, jadi sebaiknya jangan lagi mencari pekerjaan ya. Nah, kalaupun nanti mendapat pekerjaan misalnya, cukuplah untuk mencari pengalaman. Saya pikir sih udah saatnya buat dia untuk mulai berpikir mandiri ya ke depan. Tetapi menghilangkan semua hal yang tadi saya sampaikan. Apabila itu tidak bisa dikendalikan,
maka keberuntungannya bisa kandas loh ya, susah dah untuk berkembang gitu, untuk meningkat apalagi maksimal, berat sekali gitu ya. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan tadi dipedomankan dan dilakoni sebagaimana mestinya, saya berpikir dia akan menjadi seorang yang termasuk sukses. Oke, ini tapi Pak Kang kan kalau misalnya ngomongin soal Tio Macan kan katanya lagi ciong Pak tahun ini. Iya. Artinya kalaupun mau berhenti kerja dan mulai bisnis artinya lebih baik jangan di tahun ini ya? Oh iya dong, di tahun depan. Tadi kan kita udah bicara yang Tio Macan tuh jangan gitu ya. Oh iya, tapi harus dikasih tahu lagi ya. Siapa tahu orang ini denger ini cuma separuh-paruh Pak Kang. Itulah ya kelirunya seseorang kalau menyimak sesuatu nggak tuntas gitu ya. Betul Pak Kang. Baik Pak Kang, ini sudah tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat, sudah harus berakhir juga. Terima kasih banyak Pak Kang untuk waktunya di malam hari ini. Sama-sama Han, yang penting apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat buat sahabat Sonora. Dan tentu saja kita berharap sahabat Sonora kita semuanya sehat, harmonis hidupnya, dan selalu berkesuksesan. Amin. Terima kasih juga sahabat Sonora sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Pak Kang, kita ketemu lagi di minggu depan ya Pak Kang ya. Oke, sampai minggu depan Hans. Siap, Selamat malam. Juga sahabat Sonora tentunya buat Anda yang masih ingin menanyakan langsung ke Pak Kang, masih ditunggu minggu depan pukul 19 waktu Indonesia Barat di setiap hari Jumat. Saya Hans Christian pamit undur diri. Have a great day.